أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Jadi hadirat Bapak Ibu sekalian jamaah sholat subuh Masjid Jabal Rahmah yang mudah-mudahan dari berkah lalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari terus kita aturkan kehadiran Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari, termasuk nikmat-nikmat kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah. Ini adalah nikmat yang paling besar di antara kenikmatan yang mungkin justru kadang-kadang tidak kita sadari sebagai sebuah kenikmatan. Kita bisa sholat subuh berjamaah melaksanakan kewajiban, dan sekarang kita lanjutkan dengan kewajiban yang lain, yaitu berthalabul ilmi, yang mudah-mudahan dengan ilmu yang terus kita pelajari ini kita semakin menjadi muslim yang berkualitas, ibadah-ibadah kita semakin ilmiah sehingga lebih berpotensi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tentu juga tidak kita lupakan, mari terus kita baca kepada Rasulullah SAW kapanpun dan dimanapun kita punya kesempatan untuk membacanya, termasuk di awal majelis tadi. Sebagai pembuka, salawat dan salam sudah dibaca. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara umatnya yang terus istiqomah menjalankan dan menegakkan sunnah-sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di yaumil kiamat kelak kita juga termasuk di antara umatnya yang akan mendapatkan syafaat dan uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah mulai bulan ini kita ke depan pertemuannya menjadi semakin tidak banyak sih ya, tetapi bertambah tidak cuma sekali, tetapi insyaallah 2 kali sebulan. Mudah-mudahan Bapak Ibu nggak bosan ya Bu untuk terus belajar tentang ilmu fikih ini. Dan pada pertemuan kali ini saya belum menentukan sebenarnya kalau sebulan 2 kali apakah dibagi fikih ibadah muamalah atau dengan tematis tertentu, atau mungkin ada request dari jamaah juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas untuk pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas fikih yang tadi sekilas saya cari-cari tel-tel tentang fikih yang mungkin jarang dibahas dan juga saya belum pernah membahasnya di sini. Tapi sebelum masuk ke materi ini, ya sekedar sebagai sebuah pengingat bahwa saat ini kita sedang berada di bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Dzulqa'dah. Yang mungkin bulan yang Allah muliakan bernama Dzulqa'dah ini tidak terlalu terasa sebagai bulan ibadah. Kita Ramadan merasa sebagai bulan ibadah, semangat kita meningkat, baca Quran kita bertambah, sholat sunnah dan lain sebagainya, kuantitasnya itu bertambah. Syawal juga ada ibadah khusus bernama puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, masuk bulan Dzulqa'dah, ada barangkali yang merasa ini semacam bulan untuk istirahat dari beribadah. Padahal justru antara Syawal dan Dzulqa'dah secara kemuliaannya Dzulqa'dah lebih mulia, karena Dzulqa'dah adalah salah satu di antara 4 bulan yang Allah sebut sebagai minha arba'atun hurum, kata Allah dalam Al-Maidah ayat 36, bahwa sudah ditentukan sejak terciptanya langit dan bumi, bulan itu 1 tahunnya ada 12.
itu sudah ketentuan lama. Jadi bukan sebuah penemuan misalnya dari manusia, tetapi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa iddatasyuhur indallahi 12 syahran. Hitungan bulan di sisi Allah itu memang 12 bulan. Nah, di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 yang Allah muliakan. Bagaimana kemuliaannya? Ya, ini waktunya memang sama saja dari sisi kita secara lahiriah sebagaimana bulan-bulan dan hari-hari yang lain, tetapi yang membedakan adalah keberkahannya. Ramadan sama saja seperti bulan yang lain, tapi yang membedakannya adalah keberkahannya. Nah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang terpisah nanti Rajab, ini bulan-bulan mulia. Dan hari ini sudah beberapa hari ini kita sudah masuk di bulan Dzulqa'dah, yang mudah-mudahan juga meskipun mungkin suasananya tidak seperti suasana bulan ibadah, tetapi mari kita sadari ini bulan yang mulia yang juga perlu kita perbanyak ibadah di dalamnya. Bukan hanya Dzulhijjah, meskipun tentu Dzulhijjah memiliki 10 hari yang paling istimewa dibanding bulan-bulan yang lain, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10 ditambah 11, 12, 13 menjadi 13 hari. Termasuk bulan Dzulqa'dah ini selain disebut sebagai salah satu arba'atul hurum, juga ini sudah masuk sebagai al-hajju ashhurun ma'lumat. Bulan-bulan haji itu ada beberapa bulan yang sudah diketahui. Jadi bulan haji bukan sekedar bulan Dzulhijjah. Bulan haji itu mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jadi Syawal saja sudah masuk bulan haji. Sudah bisa memulai. Bagi yang mau berangkatnya Syawal itu sudah bisa. Sudah bisa, karena haji kan ada 3 macam. Ada haji qiran, ada haji ifrad, dan ada haji tamattu. Kalau yang mau berangkat duluan di Syawal dan pengen pahalanya banyak dengan merasakan repot yang luar biasa, paling repot itu haji qiran gitu. Karena antara haji dan umroh disatukan menjadi satu niat, bukan misalnya berangkatnya dari Syawal, sejak Syawal sudah berada di sana pakai baju ihram, itu kalau hajinya haji qiran nggak boleh dilepas-lepas sampai nanti hajinya selesai. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai selesai itu baru dilepas. Itu betapa beratnya gitu ya, pakai baju ihram seperti itu dalam waktu yang lama. Nah, itu pakai namanya ifrad. Kalau yang qiran, kalau yang terpisah namanya ifrad. Umroh dulu baru nanti umrohnya selesaikan, nanti niat lagi pada saat sudah mau ihram untuk haji seperti ini. Atau yang paling enak adalah tamattu. Tapi konsekuensi kalau yang tamattu ada bayar khusus untuk tamattu seperti itu. Kalau nanti kita akan ada doa gitu, bareng-bareng mendoakan saudara kita yang mau berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitul ya mabrur. Baik, nah itu sekedar mukaddimah ya, tentang bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Sedangkan materi untuk kita pada pagi hari ini materi yang tidak biasa. Saya juga jarang menyampaikan materi ini karena ini materi saya susun satu permintaan saja, tetapi di dalam kitab fikih juga biasanya kalau ngaji fikih runtut dari awal tohara, sholat, zakat, puasa, pas nyampe bab ini juga pembacaannya nggak terlalu serius, tidak terlalu dibaca dalam makna dipahami benar-benar, hanya sekedar dibaca lewat yang penting khatam. Babnya adalah kalau di dalam fikih disebut sebagai babul hidri, bab pembebasan. Padahal yang dibahas bukan tentang pembebasan ya, walaupun
Kenapa para ulama menyebutnya sebagai pembebasan? Karena misi Islam adalah pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari perbudakan. Nah, temanya sebenarnya tentang budak. Gitu. Dalam kitab-kitab fikih kontemporer itu beberapa ulama ada yang bahkan karena bab ini sudah tidak terlalu relevan untuk zaman ini, mereka tidak bahas. Bab ini dihapus dari buku fikih seperti itu. Padahal relevan dan tidak relevannya kadang-kadang bisa dilihat dari sisi bukan saja hari ini budak sudah tidak ada secara realitanya, tetapi juga bisa dilihat bahwa sebagian orang kadang-kadang ada yang membahas-bahasnya, terutama dari sisi melihat Islam sebagai agama yang kalau di masa lalu realitanya memang menghidupkan, gitu ya, dalam tanda kutip, perbudakan masih dihidupkan oleh Islam. Ditambah tidak lama dari hari-hari ini, dulu ada disertasi doktoral di kampus Islam yang menjadikan perbudakan di masa lalu dan dari teks-teks syariat dijadikan sebagai legitimasi tentang perzinaan, yang penting suka sama suka, katanya seperti itu. Ya, itulah hari ini tantangannya sangat besar, yaitu ada di kampus Islam. Gitu. Maka untuk bicara relevansinya terkait itu, bahwa biar kita mendengar kajian tentang perbudakan bukan dari bacaan-bacaan musuh-musuh Islam, tapi kita lihat dari kitab-kitab para ulama Islam itu sendiri. Sebenarnya hakikat perbudakan di dalam Islam itu seperti apa? Dan istilah perbudakan mungkin terasa agak kurang enak gitu ya. Sebenarnya yang tepat bukan tentang perbudakan, tetapi kepemilikan budak di dalam Islam itu diatur. Gitu. Kalau bahasanya perbudakan kan seakan-akan ada manusia merdeka dijadikan budak, kemudian disiksa, disuruh-suruh, pokoknya tidak diperlakukan secara manusiawi. Padahal kalau diganti judulnya bukan perbudakan, bahasanya adalah tentang kepemilikan budak, maka kita akan menyaksikan ternyata bahkan kalau sudah di masa Islam, budak-budaknya itu merasa tidak seperti budak. Secara status memang masih disebut sebagai budak, tapi secara perlakuan tuan-tuan yang muslim ini tidak memperlakukan budak sebagaimana budak pada masa-masa sebelumnya, di masa jahiliyah dan jauh sebelum masa jahiliyah. Karena berdasarkan sejarah perbudakan ini hampir bersamaan dengan sejarah manusia itu sendiri. Tidak lama setelah adanya manusia sudah semakin banyak budak sudah lahir seperti itu. Maka bagaimana Islam sebenarnya ketika berbicara tentang perbudakan? Maka yang pertama harus kita akui secara hukum, yang namanya kepemilikan budak itu ya diperbolehkan. Dan yang membolehkan bukan manusia-manusia yang pengen punya budak, ulama-ulama yang mencari dalil-dalil biar punya budak, bukan. Ya Allah sendiri yang membolehkan perbudakan itu ada di dalam Islam seperti itu. Misalnya di dalam surat Al-Mu'minun, ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya pada ayat gitu ya. Walladzina hum li furujihim hafidun, orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang menjaga farji mereka. Kecuali illa ala azwajihim, kecuali terhadap istri-istri mereka. Ternyata bukan hanya istri yang dikecualikan, begitu juga wa ma malakat aymanuhum, gitu ya. Nah, ma malakat aymanuhum inilah yang diterjemahkan sebagai hamba sahaya atau budak atau banyak istilah-istilah yang lainnya seperti itu. Jadi kalau punya istri
sekaligus ini mungkin kita tidak bisa membayangkan ya, karena kita hidup di realita yang perbudakan sudah tidak ada. Bagaimana bentuknya dan seterusnya seperti itu juga tidak ada, sehingga melihat ayat ini memahaminya agak tidak masuk di akal kita. Punya istri sekaligus punya budak. Misalnya yang dipunya budak perempuan, karena budak ada laki-laki ada perempuan. Nah, kalau punya budak perempuan itu diperbolehkan. Jadi ada syarat-syaratnya, tidak boleh mutlak begitu saja. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Untuk apa? Illa ala azwajih, itu tadi boleh kepada istri-istri dan juga kepada budak yang dimilikinya, seperti itu. Nah, ini yang membolehkan adalah Al-Quran itu sendiri di awal daripada surat Al-Mu'minun. Nah, misalnya di dalam Al-Quran itu merasa belum cukup, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup banyak berbicara tentang kepemilikan budak. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu punya budak. Dulu pada saat menikah dengan Khadijah memberikan hadiah kepada suaminya, yaitu Rasulullah SAW budak. Cuma yang dihadiahkan budak laki-laki. Nah, Rasulullah selain punya budak hadiah dari istrinya, juga punya budak warisan dari orang tuanya. Ayah yang bernama Abdullah itu punya budak. Ketika meninggal, yang namanya budak itu manusia, tapi hukumnya seperti komoditas perdagangan, seperti harta, aset, properti yang bisa diperjualbelikan, yang ada harganya, yang kalau kita pengen menggunakannya sebagai tenaga untuk keperluan di rumah bisa tanpa perlu digaji dan seterusnya. Ketika kita sudah pengen menggantinya, tinggal dijual. Itulah manusia yang tidak seperti manusia. Dan Rasulullah SAW pada saat menikah dengan Khadijah dikasih hadiah. Begitu juga orang tua yang meninggal, ada budak yang ditinggalkan diwariskan untuk beliau. Termasuk pada saat gencatan senjata dengan Mekah itu, setelah perjanjian Hudaybiyah, beliau kan kirim surat. Sudah gak perlu mikirin perang lagi dengan Mekah. Saatnya kita dakwahnya diperluas, tidak hanya Mekah, Madinah. Akhirnya diputuskan negeri yang kecil yang baru berdiri bernama Madinah itu berani kirim surat ke Persia, imperium besar pada saat itu, ke Romawi, imperium besar pada saat itu. Bahkan Romawi itu kan punya negara-negara kecil gitu ya. Ada yang dekat dengan Arab ya, di Syam itu ada yang di Mesir, Raja Muqawqis Koptik itu Kristen, itu kan di bawah Romawi juga. Rajanya juga dikirim. Begitu juga raja Kristen yang di Habasyah atau Ethiopia, itu dikirim. Semua raja-raja dunia dikirim oleh Rasulullah dengan bahasa yang sangat percaya diri. Apa bahasanya? Masuk Islamlah kamu, maka kamu dan rakyatmu akan selamat. Ini kalau bahasa kita hari ini, Pak. Mungkin ada presiden negara besar tiba-tiba ada dapat surat dari sebuah negara yang tidak dikenal dengan bahasa yang percaya diri seperti itu. Masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Ini siapa tiba-tiba kirim surat? Mungkin pertama kali baca surat itu seperti itu. Tetapi memang responnya berbeda-beda antara satu raja dengan raja yang lainnya. Ada yang sangat hormat, Raja Muqawqis itu sangat hormat. Bahkan Heraklius itu ketika dapat surat itu juga langsung merasakan ini yang diinformasikan oleh kitab terdahulu, nabinya udah datang ini. Paling Kristen, ya. Karena ciri-ciri yang disebutkan itu sepertinya ada pada dirinya. Maka Heraklius manggil kan orang Arab, coba panggilkan, saya mau nanya tentang nabi baru ini. Tapi ada juga raja salah satu bagian Romawi yang menyobek surat yang diutus oleh Rasulullah SAW.
Bahkan ada yang utusan Rasulullah itu dibunuh. Itu yang kemudian menimbulkan adanya perang Mu'tah. Rasulullah pengen menyerang orang yang membunuh itu. Nah, kalau Raja Muqawqis di Mesir sambutannya luar biasa. Meskipun tidak masuk Islam, tetapi menghormati utusan ini, bahkan kemudian memberikan hadiah besar, harta yang begitu banyak, termasuk memberikan 3 budak wanita dikirimkan untuk Rasulullah SAW. Di antara 3 itu 2 kemudian dihadiahkan kepada sahabat, 1 yang bernama Maria, ya, Kristen Koptik, maka disebut Maria Al-Qibtiyah. Qibti itu Koptik. Itu dihadiahkan, diterima oleh Rasulullah. Dari Maria inilah Rasulullah punya anak. Dari Aisyah tidak, dari Hafsah tidak, dari Zainab binti Jahsh, Zainab binti Huzaimah, Juwairiyah bintul Haris, istri-istri Rasulullah SAW nggak ada yang ngasih anak. Tapi justru dari Maria, hadiah dari Muqawqis, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam punya anak bernama Ibrahim. Jadi dia punya anak dari istrinya 6, dari yang bukan istrinya ini 1, namanya Ibrahim. Kalau dari istrinya kan Abdullah dan Qasim, ditambah 4 perempuan, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, sama 1 lagi Zainab. Jadi beliau punya istri 2 namanya Zainab, punya putri namanya Zainab. Nah, kalau kita bicara sirah nabawiyah, biasanya akan mendapatkan rintangan, salah satunya nama-nama yang semuanya sama. Itu Rasulullah punya istri Zainab 2, punya anak namanya juga Zainab gitu. Nanti Umar Ali bin Abi Thalib juga memberikan nama kepada putri-putrinya itu dengan nama sahabatnya. Ada yang namanya Umar, ada yang namanya Utsman gitu. Jadi nanti kalau kita bicara sirah, salah satu tantangannya adalah menghafalkan nama-nama yang sama, tapi sosok-sosok mereka berbeda-beda. Makanya kita harus sering berinteraksi, karena sebenarnya kita mampu, gitu ya, mengetahui nama-nama yang banyak itu. Buktinya, Pak, hari ini banyak di antara kita yang hafal pemain bola. Bukan cuma 11 orang gitu ya, tapi 11 kali semua klub yang ada di Eropa berapa gitu. Itu kayaknya hafal. Semua klub yang ada atau di Indonesia gitu. Nonton itu tahu siapa pemainnya, kemudian nomor punggungnya dan seterusnya. Artinya kemampuan kita menghafal nama-nama itu ada. Ya, tinggal yang dihafal nama-nama siapa gitu. Sebaiknya yang dihafalkan nama-nama di dalam sirah keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi dan seterusnya. Tetapi itu tadi, kita lebih banyak menyimpan file-file yang tidak berguna, tetapi malah membuang file-file atau belum memasukkan gitu ya, file-file yang sangat berguna. Nah, Rasulullah SAW juga punya budak dari istrinya tadi hadiah, ada yang laki-laki banyak, perempuan juga ada seperti itu. Tapi satu-satunya yang kemudian digauli dan dapat anak adalah Maria Al-Qibtiyah, karena beliau memang sangat mencintai beliau sampai juga menimbulkan kecemburuan bagi istri-istri yang beneran istrinya gitu ya. Kalau ini kan bukan istri. Nah, itu jadi Al-Quran membolehkan, Rasul juga memberikan sabda-sabda terkait tentang kepemilikan budak, termasuk dalam prakteknya Nabi SAW juga punya budak. Termasuk bukan hanya Rasulullah, para sahabat Nabi SAW juga punya budak. Jadi bukan hanya Nabi gitu. Ini argumentasi dalilnya secara syariat memang dibolehkan. Kemudian ketika sudah tahu ternyata memang dibolehkan oleh syariat, berikutnya yang sangat penting adalah makna boleh kepemilikan itu apa? Pertama yang harus diketahui adalah itu bukan kebolehan mutlak gitu. Artinya boleh memiliki seperti itu bukan boleh mutlak seperti itu ya.
Itu kebolehan yang sifatnya kalau memang mau ya silakan gitu. Bukan sesuatu yang dianjurkan milikilah budak kan. Justru yang sebaliknya, yang utama ya memerdekakan gitu. Makanya hampir semua ayat-ayat yang berbicara tentang budak itu semangatnya adalah semangat memerdekakan. Dan salah satu bentuk memerdekakan yang paling dasar adalah masih memilikinya, tapi budaknya tidak merasa sebagai budak. Itu sudah memerdekakan gitu. Meskipun belum secara status menjadi merdeka beneran, tapi asal budak itu kemudian merasa tidak diperbudak, itu sudah memerdekakan. Dan itu yang dilakukan oleh Islam yang paling utama. Karena kadang-kadang Pak, dimerdekakan tidak dimiliki itu bukan solusi. Banyak budak yang pengen merdeka memang iya, tapi ada juga budak yang justru sebaliknya. Ketika nanti saya merdeka, saya hidup sama siapa gitu. Saya sudah gak punya siapa-siapa, satu-satunya keluarga ya Tuhan saya ini, yang sudah memperlakukan saya dengan sangat baik. Makanan, minuman saya dikasih, pakaian dan seterusnya dikasih dengan makanan, minuman, pakaian yang sama sebagaimana Tuhannya. Itu yang ada dalam Islam. Jadi Rasulullah itu memberikan perintah kepada orang-orang yang punya budak, kalau kamu makan, maka kasih juga makan yang sama untuk budak. Jangan dibedakan. Kamu punya pakaian, pakaian yang sama juga harus kamu berikan untuk budak yang kamu miliki. Tidak boleh dibedakan. Ketika kamu nyuruh sesuatu kepada budak, kamu tidak boleh nyuruh di luar batas kemampuannya. Bahkan ketika misalnya dia butuh bantuan, meskipun kamu tuannya, kamu juga harus membantunya. Itu perintah Nabi SAW ketika memperlakukan budak. Dulu sebelum ada Rasulullah, budak itu seperti benar-benar bukan manusia. Tapi Islam datang memperlakukan budak sebagai manusia. Hanya statusnya saja disebut sebagai budak atau bukan orang yang merdeka. Jadi Rasulullah memberikan makan yang sama, pakaian yang sama, bahkan duduknya juga tidak dibedakan. Satu meja bareng, satu rumah, tidak dipisah dan seterusnya. Beda dengan di zaman sebelumnya yang melihat budak itu kelas rendah. Tapi di zaman Islam ya yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak ada bedanya antara budak ataupun tidak budak. Bahkan ketika misalnya seorang budak Habasyi yang hitam kok jadi pemimpin, itu juga wajib untuk ditaati gitu, di dalam Islam. Meskipun kemudian di dalam fikih tidak boleh budak pemimpin gitu ya. Harus orang yang merdeka seperti itu. Itu hanya sekedar kiasan. Kalaupun sampai terjadi ada pemimpin yang seperti itu, maka wajib gitu, untuk kita. Jadi kebolehan untuk memiliki itu sifatnya solutif. Karena kalau dimerdekakan, ada yang kemudian malah kelimpungan, bingung dengan siapa nanti saya hidup. Saya udah lama dengan Tuhan saya, udah akrab, udah senang dan seterusnya. Kok tiba-tiba merdeka? Kalau sudah merdeka kan sudah silakan kamu keluar mau kemana silakan bebas gitu. Ya udah mending jadi budak. Itu justru menjadi sebuah solusi seperti itu. Dan juga ada syarat-syaratnya ya. Syarat-syarat untuk memiliki budak itu tidak lantas boleh begitu saja gitu. Ada syarat-syarat yang berlaku ya, misalnya Islam melarang, kalau dulu di sebelum Islam orang jadi budak itu banyak pintunya. Riba itu pintu perbudakan. Ada orang miskin pinjam uang dan pinjamnya diperlakukan riba. Ribanya berlipat-lipat. Untuk membayar pokoknya saja itu sudah tidak mampu. Apalagi untuk membayar bunganya, ribanya itu udah tidak mampu, apalagi pokoknya seperti itu. Akhirnya utang semakin menumpuk dan bingung ini cara melunasinya bagaimana, masa pinjam lagi nanti bayar laginya bagaimana gitu. Tidak ada solusi lain. Yang punya utang itu kemudian datang kepada yang si pemberi utang, Pak, saya sudah nggak bisa mengasih utang, udah bingung caranya. Sudah saya pasrah, saya bayar pakai diri saya sendiri aja.
Jadi hutang nggak lunas, akhirnya dia jadi hutang. Kata tuannya, biar dia kamu itu dengan hutang yang kamu miliki tidak sebanding. Maksudnya kalau dihargai masih lebih banyak hutang yang kamu miliki. Tuh, Pak. Jadi dengan harga dirinya sendiri aja hutangnya masih lebih banyak gitu. Ya meskipun yang memberikan harga ya tuannya itu gitu. Jadi masih kurang nih kalau cuma kamu yang jadi budak. Kamu punya anak kan, anaknya sekalian gitu. Jadi gara-gara hutang yang riba itulah kemudian budak semakin banyak. Maka Islam kemudian menutup pintu perbudakan dari sisi ini. Bagaimana caranya? Haramkan riba gitu. Meskipun tentu hikmahnya bukan hanya menutup perbudakan, ada banyak hikmah-hikmah yang lain keharaman riba gitu. Maka riba diharamkan kalau misalnya ada orang belum bisa melunasi hutang, paling solusinya dua, yang memberikan hutang terus kasih waktu, temponya panjangkan lagi gitu. Tapi kalau yang memberi hutang sudah nggak pengen, udah kelamaan manjang-manjangin gitu, zakat hadir untuk melunasi hutang yang belum lunas. Tinggal laporan saja kepada amil gitu, saya belum bisa melunasi hutang. Nanti dipelajari kemudian lunasi hutangnya gitu. Itu Islam. Jadi tidak ada lagi pintu riba yang membuka perbudakan. Pintu apa lagi? Pintu begal. Kayak tahu Salman Al Farisi itu dulu pernah dibegal. Dia terlunta-lunta dan seterusnya jadi budak. Kemudian dibeli dari satu orang ke orang yang lain, ya akhirnya nanti merdeka seperti itu. Termasuk Rasulullah dapat budak dari istrinya tadi bernama Zaid gitu ya. Yang nanti Zaid ini menjadi satu-satunya sahabat Nabi yang mantan budak Nabi itu sendiri yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada seorang pun yang namanya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran kecuali Zaid. Ya, kalau Nabi biasa, ini bukan Nabi, tapi namanya ada di dalam Al-Quran. Abu Bakar saja enggak, Umar saja tidak, tapi Zaid mantan budak Nabi ini yang dimerdekakan. Tapi setelah dimerdekakan, Zaidnya bilang, pas orang tuanya datang jemput, katanya kamu udah merdeka, ayo pulang gitu. Gak mau, saya pengen tetap tinggal bersama Rasulullah SAW. Lihat Pak, dia sudah dimerdekakan aja tetap pengen tinggal bersama Rasulullah. Karena perlakuan Islam kepada budak itu luar biasa. Nah, kalau non Islam bisa jadi mereka pengen merdeka dan pengen pergi dari rumah tuanya seperti itu. Jadi ini sesuatu yang sifatnya itu bersyarat gitu ya. Tidak boleh memiliki begitu saja langsung otomatis. Kemudian juga ada konsekuensinya. Konsekuensi memiliki budak itu tadi nggak boleh memperlakukan sebagaimana peradaban sebelumnya. Harus diperlakukan sebagai teman sendiri. Ya, statusnya aja dia budak gitu. Makanya wajar kita punya banyak sekali ulama yang berasal dari Ibnu Abbas itu punya budak. Dari Madrasah Ibnu Abbas itu muncul ulama-ulama besar dari tafsir fikih dan seterusnya, tapi awalnya adalah budak. Ikrimah Maula Ibnu Abbas, namanya Ikrimah, itu mantan budak Ibnu Abbas. Atau Nafi Maula Ibnu Umar, Nafi budaknya Ibnu Umar. Itu semuanya menjadi ulama-ulama besar. Padahal budak. Kenapa? Karena ketika menjadi budak, meskipun dia budak, tapi karena dia muslim, Rasulullah menyuruh muslim untuk menuntut ilmu agama. Tuanya juga ayo ngaji gitu. Ngaji. Jangan meskipun budak disuruh-suruh kerja terus, enggak, disuruh ngaji. Maka budak yang ngaji dengan serius jadi ulama. Maka di dalam kitab-kitab fikih ataupun tafsir kita akan lihat nama Nafi' Maula Ibnu Umar. Sampai kata maulanya saja diabadikan untuk kemudian mengingatkan bahwa dia pernah menjadi budaknya Ibnu Umar. Atau Ikrimah Maula Ibnu Abbas dan seterusnya. Itu karena konsekuensi-konsekuensi ini dijalankan oleh Islam. Jadi boleh tapi ada konsekuensinya, dan juga boleh harus penuh kasih sayang seperti itu. Tetapi tentu meskipun diperbolehkan, yang paling utama adalah memerdekakan. Makanya kemudian setelah budak
budak itu diajari menjadi ulama dan seterusnya, akhirnya juga merdeka seperti itu. Nah, pertanyaannya yang juga kemudian sering ditanyakan adalah kenapa tidak diharapkan saja biar langsung pada merdeka dan seterusnya. Pertama, budak kenapa tidak langsung diharapkan? Ini adalah peradaban yang sudah tepat, yang usianya sepanjang dan setua usia manusia itu sendiri. Jauh sebelum Rasulullah hidup sudah ada budak. Ya, kita tahu kisah Ibrahim, ya, dan istrinya dua, Hajar dan Sarah. Yang salah satunya adalah budak. Gitu. Kemudian itu Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf misalnya kan dijadikan budak. Ya, dibuang oleh saudaranya, dicemplungkan ke sumur karena tidak ada orang tua ditemukan. Oleh yang menemukan dijual. Gitu. Jadi Yusuf itu manusia yang dijual, untung jualnya kepada kerajaan gitu ya. Akhirnya di tempat itulah Yusuf diangkat menjadi pejabat seperti itu. Kemudian yang lain-lain kita sering dengar kisah-kisah perbudakan di masa lalu jauh gitu. Nah, maka ketika Islam hadir ya di masa jahiliyah banyak perbudakan. Budak dari Habasyah yang kulit hitam dan seterusnya banyak. Kita tahu ada Bilal, ada Wahsy dan seterusnya seperti itu. Jadi bukan sesuatu yang istilahnya mudah untuk dihapuskan. Kalau langsung diharamkan begitu saja dan nilai budak itu mahal, harganya misalnya seharga mobil gitu. Tergantung misalnya budaknya muda, tenaganya besar, punya keterampilan dan seterusnya, bisa jadi seharga mobil mewah seperti itu. Maka kalau ada orang yang punya budak 10, 20, 30, 40, 100 langsung merdeka haram begitu saja, itu seperti menghancurkan ekonomi seseorang. Langsung miskin itu bisa-bisa. Karena itu aset gitu ya, aset. Maka tidak bisa Islam mengharamkan begitu saja karena ada madharatnya seperti itu. Kemudian ya, selain karena itu sudah peradaban yang matang, Islam menghormati gitu ya aset pribadi setiap orang. Begitu juga seperti yang tadi disampaikan, merdeka itu kadang-kadang bukan menjadi solusi gitu. Ada yang sudah dimerdekakan malah bingung terusnya hidup sama siapa gitu. Kadang-kadang saking lamanya sudah hidup bersama satu keluarga, ketika keluar malah jadi kelimpungan gitu. Tidak bisa survive. Maka sebaiknya ya tetap ya udah gabung aja dengan apa namanya tuannya seperti itu. Nah, terakhir ini aja saya pilihkan ini. Kenapa boleh digauli? Kalau yang perempuan, kalau laki-laki itu tidak boleh digauli oleh tuannya yang perempuan. Ini aturannya. Tapi kalau yang perempuan itu boleh digauli oleh yang laki-laki. Itu dengan syarat juga. Dengan syarat. Ada aturannya. Apa aturannya? An-takuna al-masbiyatu min sahmi. Ya, kalau misalnya dapat dari perang, itu harus yang memang jatahnya. Karena perang misalnya terjadi peperangan di masa lalu, tawanan. Nah, tawanan itu bisa menjadi budak. Kalau tawanan yang perempuan, maka harus memang sudah dibagi-bagi dan itu adalah jatahnya. Gitu. Kalau bukan jatahnya nggak boleh. Kemudian an-takuna al-masbiyatu kitabiyah. Nah ini, kalau misalnya ada budak, kemudian tadi misalnya mau digauli harus dilihat dia termasuk ahli kitab atau bukan. Kalau bukan tapi bukan ahli kitab nggak boleh. Jadi orang kafir itu ada dua, musyrik dan ahli kitab. Musyrik itu yang nyembahnya tidak punya kitab Injil, Taurat kayak gitu nggak punya. Dia nyembahnya ya kitab agama-agama bumi lah, nyembah patung, nyembah agama pagan seperti itu. Misalnya Persia itu kan agamanya pagan, itu nggak bisa jadi budak. Jadi budak bisa, tapi kalau perempuan nggak boleh untuk digauli. Kalau ahli kitab, misalnya budaknya dari Yahudi, budaknya Nasrani, perempuan boleh gitu dengan syarat yang kedua ini harus dari kalangan ahli kitab. Jadi tidak lantas secara otomatis punya budak menjadi boleh, itu tidak. Harus memenuhi syarat-syarat itu.
Kemudian antakun al-masbiyatu la tastami ma zawjiha fi sahmi rajul. Ketika misalnya budak itu diperoleh dari peperangan bukan karena beli, misalnya perang, muslim menang, kemudian ada tawanan. Nah, di dalam tawanan itu ada perempuan. Maka sebelum kita ini udah jadi budak boleh, itu tidak lantas begitu. Dilihat dulu perempuan ini punya suami yang ikut tertawan atau tidak. Kalau ternyata ada suami yang ikut tertawan bersama istrinya, tidak boleh. Dia harus tetap bersama dengan suaminya. Tidak boleh dipisahkan. Gitu. Itu Islam itu seperti itu. Tidak lantas jadi tawanan langsung diperlakukan sebagai tawanan, tidak. Tetap diperlakukan. Lihat di antara tawanan ada suaminya atau tidak. Oh ada. Ya sudah. Kamu dan suamimu nanti menjadi budaknya si A. Jadi satu orang. Kamu tetap menjadi suami istri yang tidak boleh diganggu sama sekali oleh tuannya. Ini kalau misalnya ada suaminya. Kalau nggak ada baru nanti lihat syarat berikutnya. Yang keempat, ini yang terakhir, an yu'mala amaliyatul istibra' idza kana al-masbiyatu mutazawwijah. Kalau misalnya kawanan perang ini sudah punya suami dan kemudian suaminya tidak ada, kalau ada harus digabungkan dengan suaminya. Kalau tidak ada, tidak boleh langsung digauli begitu saja. Harus ada yang namanya iddah. Jadi iddah itu tidak hanya orang cerai atau orang mati, ada iddah bagi perempuan. Budak kalau mau digauli juga harus ditanya, diinterogasi. Kamu punya suami? Iya, saya istri yang ya nggak tahu suami saya di mana, apakah mati, apa ditawan juga atau bagaimana. Nah, maka kalau tidak ketemu suaminya, kemudian dia menjadi budak, tidak lantas secara otomatis boleh itu dimiliki oleh tuannya, menjadi boleh digauli. Ada iddah dulu. Berapa iddahnya? Beda dengan pernikahan. Kalau dengan pernikahan kan ada yang 4 bulan 10 hari, ada yang 3 bulan, ada yang 3 kali masa suci atau 3 kali masa haid. Kalau ini cukup 1 kali masa haid selesai gitu. Tapi tetap harus menggunakan iddah. Jadi tidak otomatis begitu saja, ada aturan-aturannya gitu. Kemudian yang kedua, kenapa boleh digauli? Justru itu bentuk pemuliaan terhadap perempuan itu sendiri. Kok bisa bentuk pemuliaan? Pertama, di masa jahiliyah sendiri, Pak, kalau ada orang besar yang kaya raya, tokoh dan seterusnya, itu hampir jarang menggauli budak. Yang dibela istrinya, meskipun istrinya banyak di masa jahiliyah kan tidak ada aturan istri harus satu gitu ya. Tapi kalau ada orang tokoh besar kok tiba-tiba menggauli atau punya anak dari budaknya, itu geger. Kamu masih punya istri kok mau menggauli budakmu? Itu akan menurunkan derajat tuannya, menurunkan derajat orang kaya ini. Maka kemudian kalau sampai ada yang menggauli budaknya, budak itu malah naik derajatnya. Itu di masa jahiliyah, di masa jahiliyah. Nah, begitu juga ketika Islam hadir, tradisi itu juga belum hilang 100%. Menjadi mulia kalau sampai dia punya anak dari tuannya. Itu dari satu sisi. Mulia yang kedua adalah dia terhindar dari hal-hal yang Allah haramkan, yaitu perzinahan. Dia bukan perempuan, sudah berusia waktunya menikah gak lama tapi belum pernah menikah misalnya. Dan yang namanya perempuan ataupun laki-laki sama, mereka butuh makan, butuh kebutuhan-kebutuhan termasuk kebutuhan biologis juga ada. Ketika tinggal di rumah tuannya, tiba-tiba harus berkhawat berdua dengan tuannya misalnya ganteng, gagah dan seterusnya, dia belum menikah, daripada tersiksa dan seterusnya, ya toh khalwat juga kemudian menjadi boleh dengan mudahnya. Kenapa nggak boleh juga sekaligus dengan yang dilarang di dalam Islam, tapi ketika dengan mudahnya menjadi dibolehkan, daripada nanti dia malah dengan tuannya nggak mau, tuannya nggak sugi, tuannya nggak tertarik gitu, ya sudah dia melakukan dengan yang lain, itu malah terjadi perzinahan. Maka dibolehkan itu kemudian menjadi bukan istrinya, tapi bisa punya anak dari budaknya. Kemudian yang ketiga, ketika seorang budak itu digauli tuannya, itu adalah pintu kebebasan. Nanti ketika digauli kemudian punya anak, anaknya adalah yang merdeka, ibunya meskipun tidak dimerdekakan, itu otomatis merdeka ketika tuannya meninggal.
Makanya apa? Hukum di dalam fikih menikahi budak itu justru haram. Gitu. Maksudnya menikahi budak bagaimana? Misalnya ada seseorang laki-laki naksir budak, gitu. Karena budaknya cantik atau apa dan seterusnya. Wah, ini budak ini saya beli lah jadi budak, gitu. Ketika sudah dibeli jadi budak, dinikahi itu tak boleh. Kenapa? Karena statusnya masih budak. Hanya boleh dinikahi ketika dalam kondisi darurat saja, gitu. Nah, maka kalau pengen menikahi harus dimerdekakan dulu, baru kemudian ada akad nikah. Justru budak itu tidak boleh dinikahi, ya, tidak boleh dinikahi kecuali oleh sesama budak atau dalam kondisi darurat tertentu seperti itu. Maka ketika digauli oleh tuannya itu justru menjadi pintu pembebasan tanpa perlu bayar, tanpa perlu nabung untuk membebaskan diri. Karena ada budak yang nabung membebaskan diri, namanya budak tatar, gitu. Maka otomatis menjadi merdeka, gitu. Jadi peraturan ada konsekuensi dan menjadi pintu pemulihan sekaligus pembebasan. Nah, itu terakhir kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu saja pas ya jam 6. Nanti saya paskan Pak, biar nanti acara berikutnya bisa berjalan ya, kalau misalnya tidak ada waktu untuk tanya jawab. Baik, mungkin